Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wegi Anugrah Fajar Ramadan, NPM 192191142, kelas 2D Penjas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kurikulum menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil dua definisi ya dari menurut para ahli. Yang pertama dari Carey JF pada tahun 1968. Kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu maupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang kedua menurut Inlow pada tahun 1966. Kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan melaksanakan survei atau pengawasan. Dan bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Dan bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat ada 6 fungsi kurikulum, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Ada 4 unsur komponen kurikulum, yaitu ada 1. Tujuan, yang kedua ada isi atau bahan pembelajaran, dan yang ketiga strategi pelaksanaan atau proses pembelajaran, yang keempat penilaian atau evaluasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peranan kurikulum. Peranan kurikulum ada 3. Yang pertama adalah peranan konservatif, dan yang kedua peranan kreatif, yang ketiga peranan kritis dan evaluatif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik. Karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Di Indonesia ada 4 tujuan utama yang secara hierarki sebagai berikut. 1. Tujuan nasional, dan yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional. Yang pertama, tujuan nasional itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dan yang kedua, tujuan institusional. Tujuannya adalah yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, umpamanya MI, MTS, MA, SD, SMP, dan SMA, dan sebagainya. Yang ketiga ada tujuan kurikuler, adalah penyebaran dan tujuan kelembagaan pendidikan. Tujuan kurikuler adalah tujuan di bidang studi atau mata pembelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional dijabarkan dari tujuan kurikuler. Tujuan ini adalah tujuan yang langsung dihadapkan kepada anak didik, sebab harus dicapai oleh mereka setelah menempuh proses belajar mengajar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah kegiatan guru atau dosen menciptakan situasi agar siswa atau mahasiswa belajar. Pembelajaran juga dapat didefinisikan upaya untuk mengembangkan potensi, kecakapan, dan kepribadian siswa.
Berikut ini beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli. Saya mengambil satu saja, yaitu menurut Sujana. Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantungan satu sama lain untuk menciptakan tujuan. Komponen strategi pelajaran tersebut adalah 1. Guru, 2. Peserta didik, 3. Tujuan, 4. Bahan pembelajaran, 5. Kegiatan pembelajaran, yang keenam metode, 7. Alat, 8. Sumber pembelajaran, 9. Evaluasi, dan 10. Situasi atau lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisah meski berada pada posisi yang berbeda. Belajar mengajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang perlu digarisbawahi pada kalimat ini adalah 1. Yang memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Itu intinya ya. Terus ada beberapa kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran sebagai berikut. 1. Model dualistis atau kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Yang kedua ada model berkaitan, kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan merupakan bagian dari pendidikan. Pembelajaran merupakan inti dari suatu kegiatan pendidikan di mana dalam pembelajaran ini dilakukan proses pendidikan dari pendidik kepada yang terdidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum menurut isi dan materi pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah kurikulum adalah perangkat pendidik yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Banyak definisi kurikulum yang pernah dikemukakan para ahli. Pembelajaran adalah guru atau dosen menciptakan situasi agar siswa atau mahasiswa belajar. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, meski berada pada posisi yang berbeda. Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan merupakan bagian dari pendidikan. Kurikulum memuat isi dan materi pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.